ini untuk kalian. Dan saya nggak tahu ini video bakalan dihapus atau tidak, karena tadi ada video cuplikan dan kalian bisa tahulah untuk kebijakan ataupun peraturan. Kalau misalkan ini kena, mungkin saya bakalan hapus. Jadi yang nonton video ini sekarang, kalian masih ada nih videonya, berarti keberuntungan kalian. Di tengah gencarnya penggunaan medsos, Mark Zuckerberg, CEO Meta, kini membuat pengakuan mengejutkan. Zuckerberg menyebut platform seperti Facebook dan Instagram awalnya menjadi tempat andalan untuk tetap terhubung dengan teman, bahkan digunakan untuk berbagi kabar terbaru dan bertukar ide. Zuckerberg menunjukkan dalam sebuah kesaksian di hadapan Komisi Perdagangan Federal bahwa era ini dengan cepat menjadi masa lalu. Di Facebook, jumlahnya turun dari 22% menjadi 17%. Di Instagram, penurunannya bahkan lebih dramatis, dari 11% menjadi hanya 7%. Apa yang dulunya merupakan ruang interaksi personal, kini didominasi oleh konten yang dirancang untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Tren ini menunjukkan Bikin kaget aja teman-teman ya, ketika kita mendapatkan MK ataupun baru saja ada monetisasi massal, kita dikasih dengan berita-berita yang seperti ini. Apakah itu benar? Akankah berakhirnya Facebook Pro? Kita bakal bahas di video ini. Kita langsung aja ke videonya. Bam. Nah, buat teman-teman, baru sekali saya baca dan saya teliti dan kita dengerin gitu kan, untuk berita yang tadi dari berita Tribun News itu kan bakalan ada yang namanya berakhirnya sosial media. Nah, buat teman-teman, saya bakalan jabarin, saya bakalan detailin apa artinya dan tujuannya apa. Kita bakalan ngasih tahu ke teman-teman semuanya di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung aja bahas ke videonya. Nah, di sini teman-teman, jadi ketika tadi saya baca dan saya dengarkan berita tersebut, itu hanyalah sebuah data yang dikasih tahu oleh pemilik Meta ataupun pemilik Facebook, Instagram, dan yang lain-lain, Threads ya teman-teman, ya pokoknya perusahaan Meta lah. Nah teman-teman, dari perusahaan Meta itu mengeluarkan data. Datanya itu apa? Data bahwa dari pengguna ataupun pemilik akun-akun itu ada perubahan yang signifikan. Kalau dulu itu sebelum mode Pro, sebelum jadi content creator, sebelum ada yang namanya Facebook Pro, itu kan Facebook dan Instagram itu tempatnya untuk kita berteman ataupun kita berkomunikasi. Ya, mungkin ada selingkuhan juga. Nah, teman-teman, dari situ si Facebook itu kan berpindah ke kreator nih untuk jadi mode profesional. Nah, di situ teman-teman, dari pas waktu Facebook viral untuk mode Pro, itu pada pindah yang tadinya Facebook biasa ke mode Pro. Bahkan untuk Facebook biasa sekarang sudah tidak terlihat lagi ataupun tidak nampak lagi. Dan sekarang kebanyakan ya mode Pro. Nah, si Meta tersebut ngasih tahu bahwa Instagram, Facebook itu ada mode Pro-nya teman-teman. Jadi perpindahan ke Facebook biasa ataupun Instagram biasa ke mode Pro dua-duanya. Dan di situ banyak sekali yang berpindah untuk ke mode Pro, dan disitulah mulai yang namanya data penurunan. Penurunan yang namanya aktivitas kepada teman, tapi lebih ke aktivitas berkarya, edukasi, dan yang lain-lain ataupun yang hiburan. Nah teman-teman, di situ bahwa jadi kesimpulannya Facebook dan sosial media Instagram itu nggak bakalan berakhir dan tetap dilanjutkan. Cuma perbedaan dari segi audiens ataupun pengguna. Sekarang lebih cenderung ke karya, edukasi, hiburan, dan yang lain-lain. Terus Instagram juga sama. Nah teman-teman, dari situ dan dikeluarkanlah data hal tersebut. Jadi jangan sampai kalian salah tanggap ya teman-teman. Jadi saya bakalan detailin semuanya. Jadi perpindahan yang tadinya cuma teman biasa kepada karya ataupun konten kreator. Dan di situ teman-teman disebutkan juga bahwa perpindahan needs yang diterima oleh masyarakat ataupun penayangan ataupun penonton, edukasi, tutorial, dan yang lain-lain. Hiburan masih ada teman-teman ya. Jadi cuma perpindahan hal tersebut, dan itu adalah sebuah data yang harus kita ketahui bahwa kan data itu nggak penting bang. Kata siapa data nggak penting? Data itu sangatlah penting. Jadi kesimpulan ketika kita mendapatkan data ataupun kita nih tahu datanya nih, oh datanya seperti ini, kita bisa mengeluarkan statement kita sendiri ataupun pendapat kita pribadi. Contoh, ketika saya mendapatkan data hal tersebut, oh ini lampu hijau nih untuk kreator. Kenapa? Karena yang Facebook biasa sudah tidak ada dan masuk ke kreator nih, otomatis Facebook makin rame ataupun Instagram makin rame. Dan buat teman-teman, ketika ada hal ini itu jangan sampai
mau berakhir udahlah nyerah aja, nyerah, kita tidur aja. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Kenapa? Karena kalian harus tahu gitu loh, yang disebut berakhir itu apa. Bukan berakhir Facebooknya tutup, Instagramnya tutup, enggak teman-teman. Tapi itu sebuah data bahwa laporan Facebook biasa dan Instagram biasa itu sudah tidak ada penggunanya, bukan tidak ada aplikasinya, bukan aplikasinya mau ditutup. Ini kalau misalkan sama yang lain mungkin udah digoreng nih isunya, udah digoreng, udah dikasih tahu, wah Facebook bakalan tutup lagi, rame lagi isu kayak gitu. Aku jujur aja teman-teman, kejadian yang pas waktu Facebook mau tutup, itu saya yang pertama ngasih tahu ke teman-teman, nggak bakalan tutup dan nggak mungkin. Karena Facebook itu perusahaan besar. Walaupun dulu tuh isunya perusahaannya itu terbakar. Saya bilang, walaupun terbakar, emang pegawai Meta itu cuma 1000 orang. Cuma 100 orang. Beda guys. Meta tuh punya cabang-cabangnya. Di Indonesia pun ada kantor Facebook sendiri teman-teman. Divisi Indonesia. Kalian gak percaya? Coba cek Google aja. Di situ ada Facebook Indonesia ataupun kantor Facebook di Indonesia, itu pasti ada di situ. Kalian tinggal cek aja. Nah, di sini saya bikin video ini, mungkin kalian sudah tahu dari video yang lain ataupun dari A, B, C, D, E, F, G yang membilang bahwa Facebook mau tutup. Saya bilang tidak bakalan tutup, dan itu hanyalah perpindahan dari sebuah minat penonton kepada minat yang sekarang. Teman-teman, ya kalau disimpelnya apa bang? Ya seperti trennya dari dulu ke sekarang itu pasti berubah ataupun perpindahan. Nah itu teman-teman inti daripada intinya. Dan di sini saya bakal ngasih tahu untuk teman-teman yang menjadi kreator. Yang pertama, kalian tetap harus yang namanya konsisten. Apalagi yang udah monet kemarin. Yang udah monet kemarin, masa kalian mau males melihat dolarnya kok 0,01 ya? Ya memang segitu gitu loh. Memang segitu dan kalian harus berjuang. Emang sebelum kalian monet itu berharap seperti apa? Berharap $1.000, $2.000 karena kalian melihat video yang penghasilannya $1.000, $2.000 dan itu nggak tahu asli atau tidak. Selamat, Anda mendapatkan faktanya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Beberapa kali saya bilang pendapatan saya bongkar, saya buka dengan faktanya. Kalian nggak percaya. Ah, abang ini nggak konsisten. Ah, abang ini ya Kalian yang bisa lihat sendiri bahwa penghasilannya 0,01. Dan itulah faktanya. Saya nggak pernah bikin video enaknya $1.000, $2.000. Enggak. Paling gede kemarin tuh saya bikin video $700. Itu pun paling gede ya. Dan teman-teman bisa kalian lihat dengan fakta yang sekarang udah pada banyak yang dapat MK, yang nonton video ini mungkin udah dapat MK yang kemarin juga, dan kalian selamat, kalian melihat fakta untuk penghasilan di Facebook. Dan buat teman-teman, apa langkah selanjutnya? Ya kita harus berjuang, kita harus mengejar apa keinginan kita. Jangan kerjaan kita tuh ngeluh, nggak bakalan ada hasilnya ataupun nggak bakalan ada solusinya. Yang ada kita harus berjuang gimana caranya kita bisa konsisten. Sehari ngupload berapa, sehari bisa posting berapa, kita harus pikirin itu, bukan mikirin alasan. Kalian bikin alasan, emang ada orang yang bakalan, oh kamu alasan ya sini ku bantu, kamu kasih $1.000. Nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman semuanya, nggak ada yang peduli ke diri kalian masing-masing kecuali diri kalian masing-masing. Oke? Dan kalian harus tahu bahwa di sini saya bikin edukasi ini, saya bikin video ini untuk kalian. Dan saya nggak tahu ini video bakalan dihapus atau tidak, karena tadi ada video cuplikan dan kalian bisa tahulah untuk kebijakan ataupun peraturan. Kalau misalkan ini kena, mungkin saya bakalan hapus. Jadi yang nonton video ini sekarang, kalian masih ada nih videonya, berarti keberuntungan kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dicepatkan dengan apa yang kalian inginkan. Amin. Assalamualaikum.